Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga kita semua masih bisa stay at home dan menghadiri ibadah walaupun secara virtual ya. Nah, untuk membuka kebaktian kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari KJ3, Kami Puji dengan Riang dengan Bangkit Berdiri. Kita datang dalam kebaktian pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Nah, teman-teman, tema pada pagi hari ini adalah menegur dalam kasih. Kita pasti pernah nih ketemu orang lain, teman, ataupun partner kerja kita sendiri itu melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Tentunya hal itu bikin kita jengkel lah ya. Tapi teman-teman juga pasti tahu kalau menegur itu merupakan hal yang mengandung banyak resiko gitu loh. Terkadang emosi dan kejengkelan yang sudah ada di dalam diri kita itu membuat kita menegur tanpa memikirkan perasaan mereka. Bukan kita diharuskan untuk menegur orang dengan lemah lembut ya. Nah, Yesus itu ngajak kita untuk mengarahkan teman-teman kita ataupun orang lain ke arah yang benar dengan dasar kasih gitu. Dalam menegur seseorang, penyampaian kita pun haruslah bijaksana, harus dipikir dengan matang-matangnya. Karena apa? Kalau kita mempunyai niat baik untuk menegur seseorang untuk ke arah yang benar, tetapi penyampaian kita itu dengan cara yang salah, otomatis itu akan mengaburkan niat baik kita. Jadi menegurlah tanpa mempermalukan orang dan menegurlah tanpa merendahkan orang. Nah, hal ini diteguhkan juga loh melalui Alkitab, yaitu diambil dari Kolose 3 ayat 16 yang berbunyi, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Nah, seperti pujian yang akan kita nyanyikan selanjutnya dari NKB 193, Aku Tetap Hendak Berhati Tulus. Teman-teman, sesungguhnya kita adalah manusia yang tidak akan luput dari dosa. Maka dari itu, marilah kita menundukkan kepala dan meminta ampun kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa.
Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Seringkali ya Tuhan, kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa, Engkau akan tahu, karena tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami seringkali menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihani kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi yang baru, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagi teman-teman yang sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Kami masih merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami lewat keluarga kami, lewat teman-teman kami yang terus mendukung, lewat sahabat-sahabat kami yang terus memperhatikan kami. Dan pada saat ini, Bapa di surga, ketika kami ingin merenungkan sabda-Mu, kiranya Tuhan mau meneduhkan hati kami, supaya apa yang nanti boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kami boleh mengerti dan rindu untuk mewujud nyatakannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Bacaan kita pada saat ini diambil dari surat 1 Timotius pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang kedua, yang berbunyi demikian. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi, salam sukacita, selalu semangat dan sehat untuk menjalani hari-hari ke depan untuk teman-teman semua. Tema kita pada saat ini adalah menegur dalam kasih. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam masa pandemi ini, ternyata ada begitu banyak masyarakat yang mulai tidak lagi taat secara ketat kepada protokol kesehatan, sehingga akhirnya memaksa pihak-pihak tertentu untuk menegur mereka agar dapat memakai maskernya secara benar. Karena ternyata ada banyak masyarakat yang memakai masker hanya menutupi mulutnya saja, tetapi tidak menutupi hidungnya. Atau ada juga yang tidak memakai masker, sehingga harus ditegur agar kembali dapat memakai maskernya. Hal ini dilakukan karena punya tujuan yang baik, yaitu untuk menyelamatkan diri orang yang ditegur, ataupun juga menyelamatkan orang lain, supaya mereka tidak menularkan kepada orang lain ketika terjangkit virus corona. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang menegur, bacaan kita juga mengarah ke sana. Ya. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, 1 Timotius 5 ayat 1 sampai yang kedua, ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang adalah muridnya. Nama Timotius berasal dari bahasa Yunani Timotheos, yang artinya memuliakan Tuhan. Timotius adalah putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike, dan ayahnya adalah seorang Yunani. Ibunya Eunike dan neneknya Lois dipuji karena kesalehan dan iman mereka. Paulus sangat mengasihi Timotius. Ia tidak hanya membimbing dengan cara memberikan nasihat kepada Timotius, tapi Paulus juga membawa Timotius untuk mengikuti hidupnya dan juga hidup Kristus. Nah, Paulus mengajak Timotius keluar dari Listra, yaitu kampung halamannya, untuk misi penginjilan. Ya. Nah, oleh karena itu, Paulus menugaskan Timotius untuk membantu jemaat Tesalonika, jemaat Korintus, jemaat Filipi. Ya. Nah, selain daripada itu, Paulus juga berani mengajak Timotius untuk ikut menderita, ya, dalam memberitakan firman Tuhan. Walau perbedaan umur yang cukup jauh, tapi ternyata Paulus juga sangat mengasihi Timotius. Kalau kita lihat 1 Timotius 5 ayat yang ke-23, ternyata Paulus juga sangat peduli dengan kesehatan Timotius, ya, dengan masalah pencernaannya, sehingga harus meminum yang dianjurkan oleh Paulus. Nah, Paulus menceritakan semua pergumulannya dan hatinya juga kepada Timotius. Pada saat surat terakhirnya kepada Timotius, kalau kita lihat, Paulus menceritakan tentang perasaannya mengenai kematiannya yang sudah dekat. Timotius sangat mengasihi Paulus juga. Timotius mendukung dengan sepenuh hati dan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Paulus. Dia meminta Timotius, yaitu Paulus, datang untuk menyenguknya.
Karena Timotius bukan saja dianggap sebagai muridnya Paulus, tapi juga dianggap sebagai anak, sekaligus dianggap sebagai seorang sahabat bagi Paulus. Di antara mereka berdua terdapat kasih yang sangat kuat, sehingga membangun sebuah hubungan yang sangat erat dan saling memperhatikan dengan kasih. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya makna kasih itu? Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat kata kasih dalam Alkitab itu diambil dalam bahasa Ibrani, yaitu ahav. Ya, kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu av yang berarti Bapa dan he yang merupakan singkatan dari nama Yahweh. Jadi arti kasih yang sesungguhnya adalah Allah Bapa mengasihi. Jika kita merujuk pada arti kata ahav, ya, di dalam kata ini terkandung nama Tuhan. Hal ini sejalan dengan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, di mana Rasul Yohanes menyebutkan bahwa Tuhan adalah kasih. Dan ini juga berarti kita tidak bisa mengasihi orang lain jika kita tidak melibatkan Tuhan. Karena tadi, Tuhan adalah kasih. Kita butuh Tuhan oleh karena itu untuk mengasihi keluarga kita. Kita butuh Tuhan untuk mengasihi sahabat kita. Kita butuh Tuhan untuk mengasihi pasangan kita. Kita juga butuh Tuhan untuk mengasihi bahkan orang yang kita benci mungkin. Dan kita juga membutuhkan Tuhan untuk mengasihi dalam menegur sesama kita. Ya. Dengan kata lain, kita baru dapat mengasihi secara baik ketika kita mengenal Tuhan dan menyadari betapa kita dikasihi oleh Tuhan. Dari kasih Tuhan itu, maka kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita dengan tulus. Nah, yang kedua adalah apa makna menegur? Ya. Nah, saudara-saudara, menegur berasal dari bahasa Yunani parakaleo. Apa itu parakaleo? Parakaleo artinya memanggil agar kembali kepada sisi yang benar. Ya, memanggil orang, menegur orang supaya kembali kepada sisi yang benar. Ya. Dalam melakukan parakaleo ini, ya, mengandung juga makna untuk membuat orang lain dikuatkan, didorong dengan kasih, dan juga dengan doa. Nah, parakaleo ini berbeda dengan epipleso. Epipleso itu artinya menegur dengan keras, yang artinya bukan menegur secara baik, tapi untuk menyerang, mengalahkan, mencela, bahkan menghukum orang lain dengan perkataan yang kasar dan keras. Ya. Dalam kata epipleso ini tidak termuat muatan kasih di dalamnya, melainkan kekesalan, bahkan kebencian yang ada dalam diri orang yang akan menegur itu. Jika parakaleo bertujuan untuk membuat orang lain kembali ke sisi yang benar dengan kasih, maka epipleso justru membuat orang lain semakin terpuruk, bahkan teraniaya batinnya melalui perkataan-perkataan yang kasar dan juga perkataan yang tidak berkenan di dalam hati Tuhan. Dan jika parakaleo bertujuan untuk memulihkan, maka epipleso justru ingin mempermalukan, bahkan menjatuhkan orang lain. Maka dari itu, teman-teman sekalian, penting bagi kita sebelum menegur orang lain, melihat dulu kepada diri kita sendiri, ya. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kualitas yang jauh dari dosa? Kalau tadi kita baca ayat yang kedua, di sana disebutkan dengan kata kemurnian. Ya, dengan kemurnian kita harus menegur orang itu dengan kemurnian. Kemurnian ini di dalam bahasa Yunaninya adalah hagneia. Hagneia. Artinya kita sudah mengalami pembaruan hidup, sehingga tujuan kita menegur adalah tidak lain karena kita mengasihi orang tersebut, agar orang tersebut dapat mengalami juga pembaruan hidup seperti kita di dalam Tuhan. Atau dengan kata lainnya, kita sudah harus jadi contoh yang baik dulu sebelum menegur, dan juga kita harus mempunyai yang namanya integritas. Paulus terbukti mempunyai integritas dalam dirinya, sehingga ketika ia menegur Timotius, memberikan nasihat kepadanya, maka Timotius mendengar. Dan sekarang Paulus ingin supaya Timotius memiliki integritas itu. Sebab mau bagaimanapun juga, orang akan lebih mudah menerima teguran jika ia melihat orang yang menegurnya memiliki integritas di dalam dirinya, termasuk integritas spiritual.
Nah, teman-teman sekalian, dalam bacaan kita tadi, posisi Timotius saat itu adalah pemimpin umat. Ya. Dia dipercaya untuk menangani umat. Dan ia mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan untuk meluruskan jalan hidup umat yang telah menyimpang. Ya. Pada saat itu kita ketahui bersama bahwa Timotius adalah seorang yang masih sangat muda, sehingga ia membutuhkan arahan dari orang yang berpengalaman, yang tidak lain adalah Paulus yang adalah gurunya. Oleh sebab itu, Paulus memberikan nasihat dengan kasih melalui suratnya. Dia mengatakan bahwa ada baiknya Timotius dalam melakukan tugas panggilannya ketika menegur umat, harus memperlakukan orang-orang yang tersesat tadi, yang ditegur itu, sebagai keluarganya sendiri dengan kasih. Kasih seperti kepada bapaknya sendiri. Kasih seperti kepada saudaranya sendiri. Kasih seperti kepada ibunya sendiri. Dan kasih seperti kepada adiknya sendiri. Mengapa Paulus memakai istilah anggota keluarga? Nah, saudara-saudara, teman-teman, kita tahu bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita telah menjadi keluarga di dalam iman. Selain daripada itu, Paulus juga tahu bahwa Timotius itu sangat mengasihi keluarganya, sehingga ia menggunakan istilah anggota keluarga untuk memberikan nasihat kepada Timotius. Nah, teman-teman, Timotius hidup di dalam keluarga yang kenal Tuhan. Kita dapat ketahui dari Lois, neneknya, yang sudah mengenal Tuhan, dan juga ibunya, Eunike, yang juga sudah mengenal Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa Timotius hidup dan bertumbuh di dalam keluarga yang penuh kasih kepada Tuhan. Ya. Hal ini dipuji oleh Paulus karena Timotius hidup di dalam asuhan orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, sehingga Paulus percaya bahwa Timotius dapat melakukan pelayanannya kepada Tuhan dengan baik dan benar. Inilah juga yang menjadi arahan Paulus kepada Timotius, agar ketika menegur umat yang dipercayakan kepadanya, harus dalam kasih dan tetap memperlakukan orang-orang tersebut dengan hormat dan cinta, dan bukan dengan kemarahan, bahkan menganggap diri paling benar, sehingga akhirnya hanya menjadi ajang penghakiman pada orang yang telah bersalah, dan juga akhirnya Timotius menjadi batu sandungan dan bukan menjadi teladan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, sangat penting menegur dalam kasih. Sebab menegur yang dilandasi oleh kasih akan menutupi pelanggaran orang tersebut. Orang yang ditegur dengan kasih akan lebih mudah menerima teguran yang ditujukan kepadanya. Dan akibatnya kemungkinan untuk yang bersangkutan berubah menjadi lebih besar. Sebaliknya, bila kita menegur dengan tidak berlandaskan kasih, hasilnya adalah pertengkaran. Pertengkaran bukanlah tujuan akhir yang ingin kita capai. Dan tentu itu juga yang tidak ingin Tuhan ketahui dari setiap apa yang kita lakukan hari lepas hari. Mengapa demikian? Karena hal inilah yang diteladankan oleh Yesus Tuhan kita, bahwa Ia datang ke dalam dunia dengan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dengan kasih, ya, Yesus datang ke dalam dunia dan bukan dengan kemarahannya. Yesus juga menyambut orang-orang yang berdosa di dalam dekapannya dan menegur orang-orang dengan kasih. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dia juga sempat berbincang dengan perempuan Samaria di sebuah sumur. Yesus berbicara dengan kasih, menasehati dengan kasih, menegur dengan kasih. Dan juga ketika ada peristiwa di mana perempuan yang ketahuan berzina dan dilemparkan di depan kaki Yesus, dan Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa di antara kalian, silakan melempar batu pertama kali. Yesus mengatakannya dengan lembut. Dan ketika orang semua pergi, Yesus pun berkata kepada perempuan itu, kemana orang itu pergi? Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Kata-katanya penuh dengan kasih. Bahkan kepada Yudas Iskariot ketika ia mengkhianatinya di Taman Getsemani. Nah, saudara-saudara, menegur memang harus berani dilakukan. Tapi juga harus berani juga dalam berlakukan kasih di dalamnya dan mempunyai kemurnian diri dalam menegur tanpa punya motif tersembunyi dalam melakukannya, yang hanya kita mau supaya orang itu dapat kembali kepada Tuhan dan akhirnya dapat memuliakan Tuhan kembali. Nah, oleh sebab itu,
teman-teman, mari kita belajar dari kisah kasih antara Paulus dan juga Timotius, ya, yang terjalin dengan penuh kasih mesra. Kita pun bisa belajar dari kehidupan keluarga Timotius bersama ibu dan neneknya, agar diri kita ini dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, dan pada akhirnya kita dapat memperlakukan orang lain secara khusus dalam menegur sesuai dengan apa yang Kristus teladankan kepada kita, sehingga kita bukan menjadi orang yang ditegur. Bukankah hal ini merupakan sebuah panggilan juga pada diri kita, seperti perumpamaan domba yang hilang? Ya, bahwa Tuhan di sana menceritakan domba yang hilang dicari sampai akhirnya didapat kembali. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita mau berdoa dan minta hikmat Tuhan ketika kita ingin menegur orang. Hikmat di sini berarti meliputi tekniknya, caranya. Kalau kita lihat Matius 18 ayat yang ke-15, di sana dikatakan kalau ingin menegur, tegurlah dalam 4 mata, artinya hanya berdua. Tidak di depan orang banyak, yang hanya nantinya mempermalukan orang tersebut. Lalu juga hikmat di sini berarti kata-kata yang kita gunakan, ya, harus dengan kasih dan lemah lembut, waktunya yang tepat, tempatnya, serta situasi dan kondisi untuk penyampaian teguran yang tepat, sehingga nanti dapat menyadarkan, nanti dapat membuahkan perubahan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah kenapa pada saat ini kita diingatkan untuk itu. Nah, pada saat ini kita juga masuk di dalam bulan misi, ya, di mana misi kita adalah pendidikan. Dan ketika kita menegur dengan kasih, maka kita pada dasarnya sedang mendidik orang yang kita tegur itu untuk juga akhirnya bisa menerapkan kasih di dalam dirinya dan juga di dalam kehidupan orang yang nantinya dia akan temui. Mari kita juga mau mendukung bulan misi ini di dalam doa kita, di dalam support kita, dalam melakukan pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Umat remaja yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengucapkan, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita menaikkan syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja dibagikan kepada kami. Ajarlah kami untuk terus hidup di dalam cinta kasih Tuhan, agar kami dapat memperlakukan orang lain dengan kasih, termasuk ketika kami ingin menegur orang dari kesalahannya. Ajarlah kami untuk supaya memiliki hikmat, agar apa yang kami lakukan boleh mencerminkan apa yang sudah Tuhan teladankan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa pada saat ini bagi bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak hal yang terjadi, secara khusus peningkatan orang yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan, bantulah pemerintah yang terus berupaya untuk mencegah penyebaran virus ini. Tapi juga Tuhan kiranya juga berikan hikmat kepada masyarakat, agar tiba pada kesadaran bahwa hal ini sungguh sangat penting,
karena menyangkut kehidupan bangsa, negara, dan juga kehidupan orang banyak di seluruh bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau mau menolong, supaya pemerintah kami boleh menemukan cara-cara jitu dan tepat. Berkati juga mereka yang bekerja keras, yang sampai detik ini berusaha untuk menciptakan vaksin dalam mengobati pasien COVID-19. Kami juga berdoa bagi para dokter, yang ada begitu banyak mereka justru menjadi korban ketika hendak menolong orang yang terjangkit COVID-19. Tuhan berkati para dokter, Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan juga kerinduan mereka menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini mengisolasi diri di rumah, bekerja di rumah, bersekolah di rumah, agar juga memiliki semangat untuk terus bekerja dan belajar, untuk terus beribadah. Kami yakin dan percaya Tuhan bekerja di dalam setiap hal yang terjadi dalam masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang pada bulan ini memasuki bulan misi. Tuhan juga berkati agar apa yang kami lakukan ini boleh senantiasa mencerminkan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami ketika kami bersaksi di tengah-tengah dunia. Berkati apa yang dilakukan melalui bidang kesaksian pelayanan, pengiriman buku, pengiriman alat komunikasi, dan juga pengiriman makanan sehat. Tuhan juga berkati setiapnya, supaya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk obor milenial, di mana gabungan antara remaja dan pemuda, GKI Perumahan Citra 1, supaya kami juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam menjalani di tengah-tengah bidang kami, komisi kami dengan baik dan benar. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang masih rindu untuk melakukan segala sesuatunya dalam memuliakan nama Tuhan. Kau berkati juga apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan mereka, apa yang menjadi impian mereka, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Mereka yang masih sekolah, kuliah, dalam jarak jauh, Tuhan juga berkati. Berkati juga anak pemuda yang masih bekerja jarak jauh, Tuhan juga berkati mereka. Berkati mereka yang bekerja di rumah. Dan juga berkati mereka yang sudah memulai dalam kehidupan pekerjaannya di kantor. Tuhan lindungi mereka juga dari sakit penyakit. Inilah doa kami Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka juga yang sedang mengalami kedukaan. Tuhan kiranya mau menghibur, Tuhan kiranya juga mau menolong, Tuhan kiranya juga mau hadir di tengah-tengah mereka, dan biarlah kami juga boleh terus setia mendoakan dan mendukung. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami di dalam cinta kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat remaja, kita bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kini, marilah kita ungkapkan syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik baginya. Persembahan dapat kalian simpan di dalam amplop, dan dapat juga dibawa pada waktu ibadah onsite, atau dapat kalian transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1. Remaja yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Tuhan yang baik, kami tahu dan mengerti ya Tuhan, hanya karena berkat dan anugerah-Mu, kami dapat ada sampai pada saat ini. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu membawa persembahan kami, sebagai ucapan syukur kami.
Biarlah ya Tuhan persembahan ini menjadi alat untuk pelayanan-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelola agar dapat menjadi persembahan yang berguna bagi pengembangan jemaat-Mu. Hanya dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi sinar terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan kita harus membawa berita Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi sinar terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita dan semangat, dan tentunya juga dengan cinta kasih. Dan biarlah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.